Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel with Ali MS. Baik, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran seni budaya khusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Stay tune to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi seni tari Nusantara. Terkhusus kelas 10 jenjang SMK SMA. Pada semester 1 ini, di pertemuan yang ke-8, pada mata pelajaran seni budaya, kompetensi dasar pembelajaran yang akan kita bahas adalah masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu 3.4 menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, serta 4.4 memilih jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Bersama saya, Adiansa, guru mata pelajaran seni budaya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu 1. Pengertian seni tari Nusantara. Pengertian seni tari Nusantara, cabang seni yang memakai gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran atau perpaduan dari unsur raga, irama, dan rasa. Baik, materi selanjutnya adalah 2. Jenis seni tari Nusantara. Jenis seni tari Nusantara diklasifikasikan dalam 3 kelompok jenis, diantaranya A. Jenis tari menurut koreografinya. B. Jenis tari menurut jumlah pemainnya atau penggajiannya. C. Jenis tari menurut pola garapannya. Baik, kita akan membahas yang pertama, A. Jenis tari menurut koreografinya. Di antaranya, 1. Tari tunggal. Jenis tari yang diperagakan hanya oleh seorang penari saja, bisa laki-laki maupun perempuan. Contohnya, tari golek dari Jawa Tengah. 2. Tari berpasangan. Biasanya diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Contoh, tari topeng dari Jawa Barat. 3. Tari kelompok. Diperagakan secara berkelompok atau lebih dari 2 orang. Contoh, tari piring dari Sumatera Barat. 4. Tari kolosal. Tari yang dilakukan secara massal serta biasanya ditarikan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Berikutnya, B. Jenis tari menurut jumlah pemainnya atau pengajiannya. Di antaranya, 1. Tari tunggal. Sebuah tarian yang hanya dibawakan oleh 1 orang penari saja. 2. Tari berpasangan. Sebuah tari yang dilakukan oleh 2 orang penari dengan karakter tidak selalu sama. 3. Tari kelompok. Sebuah tari yang dilakukan oleh beberapa penari, di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Dan 4. Tari massal. Tarian yang dilakukan oleh banyak penari, contohnya tari saman. Baik, berikutnya C. Jenis tari menurut pola garapannya. Di antaranya, 1. Tari tradisional. Tari yang berkembang di tanah air sejak lama dan mengikuti pola serta kaidah tradisi yang telah ada. Tari tradisional dibagi 2 menurut nilai artistik garapannya, yaitu A. Tari rakyat. Jenis tarian yang lahir atau berasal juga hidup dan berkembang di kalangan rakyat atau sekelompok masyarakat. B. Tari klasik.
Jenis tarian ini nilai artistiknya sangat tinggi, serta mempunyai standar atau norma yang cukup kuat sehingga ada pembakuan gerak dan mengandung konsep simbolik dan filosofis. Contoh, tari serimpi. Materi berikutnya, 2. Tari kreasi. Jenis tarian hasil ciptaan koreografi, tari yang memiliki keahlian untuk mengelola, mencipta, ataupun mengubah gerak yang menjadi dasarnya. Contoh, tari yele pulang. Materi berikutnya, 3. Fungsi seni tari. Fungsi seni tari terdiri dari A. Sebagai sarana keagamaan. Zaman dahulu, tari-tarian sudah dipakai sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Misal, jika kalian pergi ke Bali, kalian banyak melihat tarian diperagakan di pura-pura. Contoh, tari kecak, keris, tari rejang, dan tari sanghyang. B. Sebagai sarana upacara adat. Tarian upacara adat biasanya berhubungan dengan kejadian alam serta sifatnya alamiah. Contoh, tarian upacara menanam padi untuk kesuburan tanah atau meminta hujan, panen padi, memohon keselamatan, dan tolak bala. Tarian-tarian dalam upacara adatnya yaitu 1. Tari ngaswek atau menanam padi dari Jawa Barat. 2. Tari seblang atau panen padi dari Jawa Timur. 3. Tari nelayan atau memohon keselamatan saat berlaut dari Irian Jaya. Berikutnya, C. Sebagai sarana pergaulan. Pada hakikatnya, setiap manusia hidup membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, hingga muncullah suasana keakraban yang membutuhkan sebuah sarana, yaitu tarian. Contoh, tari pergaulan yaitu tari jaipongan, tari tayub, tari adu jago, dan tari manduda. Berikutnya, D. Sebagai tontonan. Manusia itu semua perlu hiburan atau tontonan. Bahwasanya setiap daerah di Nusantara memiliki tarian tontonan yang diharapkan penonton yang menyaksikan tarian ini akan merasa terhibur sebagai sarana hiburan semata. Materi berikutnya, 4. Unsur seni tari. Unsur seni tari terdiri dari A. Wiraga. Berasal dari bahasa Jawa artinya raga, dikenal dengan istilah gerakan. Tarian mengutamakan aneka gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetis. Dalam tarian ada gerakan yang memiliki makna mendalam, disebut gerak maknawi. B. Wirama. Wirama ialah irama saat menari, serta tari harus ada musik yang mengiringinya, supaya indah dan penyajiannya. Irama dan tarian fungsinya sebagai syarat bagi penari kapan harus memulai atau mengganti sebuah gerakan. Berikutnya, C. Wirasa. Seni tari hendaknya bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton melalui gerakan dan ekspresi penari. Seseorang penari harus bisa menjiwai pesan dan tariannya lewat gerak dan anggota tubuh lainnya. Berikutnya, D. Level. Pada tarian ada yang namanya unsur level, yakni 1. Pengertian level. Level adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas, sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. 2. Level gerak. Level gerak adalah
level tinggi, sedang, dan rendah. Berikutnya, E. Pola lantai atau blocking. Membuat posisi dalam sebuah ruang gerak atau dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi oleh penari. Jenis pola lantai pada tarian, di antaranya terdiri dari 1. Pola lantai vertikal atau lurus dari depan ke belakang. 2. Pola lantai horizontal atau garis lurus ke samping. 3. Pola lantai diagonal atau garis menyudut ke kanan atau ke kiri. 4. Pola lantai garis melengkung atau melingkar, lengkung, ular, angka 8. Berikutnya, F. Iringan tari. Tari membutuhkan iringan musik. Musik iringan terbagi 2 jenis, di antaranya 1. Iringan internal atau dari suara dan gerak tubuh penarinya. 2. Iringan eksternal atau dari alat musik. Materi berikutnya, fungsi musik iringan tari antara lain di antaranya 1. Sebagai iringan gerakan. 2. Pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan. 3. Sebagai rangsangan bagi penari. 4. Mendukung jalannya pertunjukan. 5. Menuntun dan memberi tanda awal dan akhir dari tarian. 6. Membantu mempertegas ekspresi gerak. 7. Sebagai ilustrasi penggambaran suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. 8. Sebagai pembangunan suasana sesuai dengan tujuan cerita. 9. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Baik, itu saja materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak sudah menyiapkan latihan soal. Di mana di sini Bapak sudah menyediakan 5 soal esai, yang mana masing-masing jawabannya pasti terkait atau ada kaitannya dengan materi yang sudah Bapak jelaskan dari materi awal sampai akhir di pertemuan ke-8 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa untuk like, share sebanyak mungkin di sosial media kalian, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe. Okay, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.